remaja yang berusia SD hingga SMK yang sudah mengenal yang namanya rokok. Terdapat sebanyak 118 dispensasi nikah dini. 2000 remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar yang masih terdampak stunting. Pemerataan pendidikan karakter di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dukungan beasiswa yang akan diberikan oleh remaja Karanganyar. Selamat pagi Bunda. Ya, Mas Rama. Mbak Cici, Ya. betul sekali Bunda. Ini ada apa ini? Mohon izin untuk mengajak ngobrol santai Bunda terkait dengan permasalahan seputar remaja Karanganyar. Oke, memang harusnya kita sering ketemu, sering ngobrol supaya ada komunikasi dan kedekatan. Iya, benar sekali. Mari. Iya, Bunda. Kita biar lebih santai, ngobrolnya di taman aja ya. Iya Bunda. Mari. Nanti dari kami izin untuk menyampaikan beberapa aspirasi dari remaja yang memang sudah kami tampung. Iya, siap. Mari, Dek, silakan duduk. Nggih, Bu. Terima kasih. Gimana kan enak ya kalau di sini, jadi kita bisa lebih dekat, bisa lebih asik mungkin ya kalau di taman. Di luar Ya, gitu ya. betul sekali. Baik Bunda, tadi kan saya sudah menyinggung sedikit ya Bunda, kita akan berbincang seputar remaja dan juga permasalahan remaja. Nah, mungkin untuk mengawali kami ingin mendengar terlebih dahulu terkait dengan pandangan Bunda seputar remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar pada saat ini. Menurut pandangan Bunda, apakah memang remaja di Karanganyar itu sangat banyak memiliki potensi atau mungkin ada permasalahan yang mendalam atau bagaimana? Ya, memang remaja yang ada di Karanganyar ini luar biasa sekali dengan segala potensi yang ada, kelebihan-kelebihan, serta tidak lupa juga kita pasti ada kekurangan. Bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di Karanganyar juga dimiliki oleh remaja. Alhamdulillah ternyata sangat luar biasa sekali ya Bunda potensi yang dimiliki oleh remaja Karanganyar tersendiri dibalik dari kekurangan yang dimiliki, tetapi remaja Karanganyar masih mampu bersinar di Provinsi Jawa Tengah seperti itu ya Bunda. Ya, alhamdulillah. Tetapi di balik mungkin dari kelebihan yang dimiliki oleh remaja Karanganyar, mungkin masih ada beberapa faktor tentang kenakalan remaja yang masih marak di Kabupaten Karanganyar. Salah satunya Bunda adalah pelajar yang masih merokok Bunda. Jadi mulai dari remaja yang sudah berusia SD hingga SMK yang sudah mengenal yang namanya rokok. Dan bagaimana tanggapan Bunda terhadap hal tersebut? Jadi kalau remaja ini sudah mengenal rokok, tentunya ini adalah menjadi suatu permasalahan yang besar yang harus kita antisipasi, karena menurut saya rokok ini adalah suatu hal yang bisa menjadi pintu masuknya suatu kenakalan remaja. Ketika remaja sudah mengenal rokok, tentunya dia juga akan semacam kecanduan ya, karena harus pengen merokok terus. Kemudian juga fungsi daripada alat atau organ manusia ini juga pada remaja kan belum sempurna, apalagi kalau sudah terpapar oleh zat-zat yang dikandung oleh rokok, dalam hal ini adalah nikotin, ini sangat berbahaya. Nah, sekali Bunda. Tadi kita berbincang terkait dengan rokok Bunda. Ternyata juga masih ada beberapa permasalahan kenakalan remaja lainnya Bunda. Salah satunya itu adalah terkait dengan pernikahan dini. Nah, jadi menurut data yang memang sudah kita terima itu dari Pengadilan Agama di tahun 2024 itu terdapat sebanyak 118 dispensasi nikah dini Bunda. Menurut Bunda, tanggapan Bunda terhadap permasalahan tersebut bagaimana Bunda? Pernikahan dini ini harus kita sosialisasikan dari awal, sejak awal, karena kalau sudah kita paparkan, kita berikan informasi seputar pernikahan yang baik, ini tentunya teman-teman kita, para remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar khususnya, bisa mengetahui bagaimana dampak-dampak hal-hal negatif yang akan diterima apabila mereka ini mengalami pernikahan usia dini. Pernikahan dini ini akan mempunyai efek yang luar biasa terhadap kesehatan, terhadap ekonomi, juga terhadap masa depannya tentunya ya. Kalau kita tidak bisa bekerja atau dengan sekolah yang
belum lulus misalnya harus sudah menikah. Nah, ini kan tentunya akan susah atau sulit untuk mencari pekerjaan. Benar kan ya? Iya. Kan tentunya nanti juga anak istri ataupun keluarga akan mendapatkan suatu masa depan yang tidak membahagiakan karena juga tidak tahu, tidak cukup ilmunya juga. Nah, ini tentunya peran dari kita, dari panjenengan semua sebagai duta genre dan saya sebagai bunda genre untuk bisa memberikan sosialisasi informasi mengenai pernikahan dini. Sekali berarti kita bisa bersinergi bersama ya, Iya, betul. mengatasi permasalahan pernikahan dini ini. Iya. Gitu, Bunda. Jadi ada salah satu juga nih Bunda, dampak dari pernikahan dini itu terkait dengan stunting ya Mas Rama. Ternyata Mas Rama juga sudah menemukan ada sekitar 2.000 ya Mas Ada Rama. sekitar 2.000 remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar yang masih terdampak stunting, Bunda. Dan di antara 2.000 anak tersebut, 1.000 anak yang terdampak stunting itu masih minim di dalam fasilitas dan juga penanganannya, Bunda. Betul sekali. Nah, menanggapi hal tersebut mungkin dari Bunda, bagaimana tanggapan Bunda terhadap memang kasus stunting yang memang masih tadi terhitung sebanyak 2.000 itu per Agustus 2024 Bunda? Nah, ini perlu kita berikan perhatian khusus. Mungkin kalau kita dari program pemerintah itu sudah ada gerakan orang tua asuh cegah stunting, ya lewat program Genting ini juga kita berusaha untuk memenuhi apa yang ada di masyarakat yang resiko terkena stunting ini kita upayakan dari swadaya kita, dari pendanaan, dari orang-orang ataupun organisasi-organisasi di sekitar kita yang mungkin memiliki kelebihan ya, maksudnya kelebihan dari rezeki bisa untuk bergabung di program Genting ini. Tujuannya adalah untuk memberikan program pemberian makanan tambahan kepada mereka yang beresiko stunting. Jadi harapannya lewat program Genting ini juga bisa untuk menurunkan siapa saja yang beresiko stunting sehingga angka stunting yang ada di Kabupaten Karanganyar bisa berkurang ya. Saya juga selaku ketua TPPKK Kabupaten itu juga sudah kita laksanakan tentang sosialisasi cegah perkawinan dini ya, itu juga sudah ada. Kemudian kita juga dari PKK bersinergi untuk mengikuti program Genting. Ini peran kita juga nih Mas Rama ya, udah untuk bisa mensupport juga terkait dengan program-program Kabupaten Karanganyar dan kita juga bisa berkolaborasi serta bersinergi bersama. Betul Tentunya sekali. ini adalah menjadi upaya bersama sebagai remaja Kabupaten Karanganyar dalam upaya mencegah stunting di masa yang akan mendatang, seperti itu ya. Baik Bunda, tadi kita sudah membahas seputar permasalahannya. Nah, disinilah momentum kami akan menyampaikan beberapa aspirasi yang memang sudah kami tampung dari seluruh remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar Bunda. Salah satunya juga berkaitan dengan permasalahan kenakalan remaja, di mana remaja Kabupaten Karanganyar itu menyampaikan untuk memberikan saran dan juga masukan kepada pemerintah terkait dengan pemerataan pendidikan karakter di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Karanganyar Bunda. Bagaimana dari tanggapan Bunda menanggapi aspirasi tersebut? Ya, untuk pendidikan karakter mungkin kita harus bersinergi juga ya dari kita, saya selaku Bunda Genre, dari Duta Genre juga harus berkolaborasi dengan sekolah-sekolahan, dengan dinas pendidikan, kemudian juga kita bisa berkolaborasi juga dengan perlindungan anak dan perempuan ya, kita bisa di situ menyampaikan informasi-informasi kita sehingga nanti bisa diterima oleh masyarakat secara langsung biar lebih mudah dipahami. Dan untuk aspirasi yang selanjutnya Bunda adalah tentang dukungan beasiswa yang akan diberikan oleh remaja Karanganyar. Ada remaja Karanganyar yang menyuarakan tentang dukungan beasiswa dari remaja yang berprestasi di Kabupaten Karanganyar. Jadi selain permasalahan seputar remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar, ternyata banyak juga potensi dari remaja Karanganyar yang nantinya akan membawa nama baik Kabupaten Karanganyar ke kancah internasional baik nasional, seperti itu. Dan apa tanggapan Bunda terkait dengan masukan dari remaja?
Untuk beasiswa ya tadi yang ditanyakan ya, saya juga sangat setuju sekali kalau memang dari teman-teman semua, para remaja khususnya yang berprestasi akan mendapatkan suatu reward. Rewardnya dalam bentuk beasiswa ya. Dan karena pendidikan ini adalah suatu modal yang utama. Menurut saya pendidikan adalah modal yang utama untuk bisa kita meraih apa yang kita inginkan. Fondasinya dasarnya adalah dari pendidikan itu. Jadi saya sangat senang sekali kalau memang ada remaja ataupun siswa yang berprestasi itu nantinya akan bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi mungkin dengan audiensi ya, supaya semua yang berprestasi tentunya bisa membawa nama baik pemerintah Kabupaten Karanganyar ini bisa mendapatkan beasiswa. Baik Bunda, untuk aspirasi yang selanjutnya Bunda, jadi ada remaja yang menyampaikan bahwasannya mereka ingin posyandu remaja itu dioptimalkan kembali Bunda. Bagaimana menurut tanggapan Bunda? Ya, posyandu remaja sekarang memang sudah ada di beberapa posyandu, di beberapa ikut di Karang Taruna ya. Ini saya sangat mendukung sekali apabila posyandu remaja ini kita aktifkan, maksudnya kita harus buat suatu gerakan supaya posyandu remaja ini bisa benar-benar hidup di kalangan remaja. Saya sangat senang, tentunya ini butuh kerjasama yang baik, kerjasama yang bagus, kolaborasi yang bagus antar remaja itu sendiri, supaya membangkitkan semangat, membangkitkan kemauan daripada teman-teman, khususnya remaja untuk hadir datang ke posyandu. Karena posyandu remaja saya rasa adalah tempat yang strategis, di mana bisa memberikan informasi ruang khusus di situ. Baik itu biasanya kan posyandu remaja dikemas dalam kegiatan Karang Taruna, kemudian ada posyandunya, kemudian di situ juga sudah ada informasi-informasi, pemberian sosialisasi. Nah, tadi permasalahan-permasalahan tadi kan mungkin bisa kita sampaikan dalam posyandu remaja tersebut. Baik Bunda, ini untuk aspirasi secara keseluruhan garis besarnya sudah kami sampaikan. Kami di sini mengucapkan terima kasih sekali karena Bunda sudah berkenan untuk berbincang bersama kami, menerima seluruh suara dari remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar. Gitu. Ya mungkin sebelum penutup nih Bunda, Bunda boleh untuk menyampaikan beberapa pesan untuk para remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar. Apa ya pesannya, ternyata begitu banyak masalah-masalah remaja yang ada di sekitar kita. Ini kita perlu kerjasama, perlu kolaborasi, perlu pendekatan kembali dengan remaja-remaja yang ada di sekitar kita. Baik itu mungkin remaja-remaja sekarang kan sebagian besar itu kan nongkrong di kopi ya, di kopian, nah seperti itu. Ya nggak apa-apa, nongkrong di kopian memang nggak apa-apa, karena itu adalah membangun relationship, membangun pergaulan, membangun kedekatan dengan teman-temannya. Akan tetapi di situ juga harus kita selipkan bahwa informasi-informasi yang baik, kemudian ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa kita tuangkan di situ dengan pendekatan-pendekatan antar remaja, kemudian dengan ilmu-ilmu, kemudian dengan pendidikan berkarakter, dan tentunya dengan fondasi keagamaan yang baik ya. Mungkin itu, terima kasih sekali sudah bertemu dengan saya pagi hari ini, siang hari ini. Kita sama-sama bertukar informasi, bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Baik Bunda, sedikit menyimpulkan apa pesan dari Bunda. Jadi pada intinya untuk para remaja yang sedang menonton video podcast ini, kami berharap dari Bunda sendiri juga berharap kontribusi kalian di sini dalam berbagai bentuk komunikasi yang bisa dilakukan juga untuk kalian juga bisa berkontribusi aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan remaja yang ada di Kabupaten Karanganyar sendiri. Dan jangan lupa juga pesan yang sudah disampaikan oleh Bunda tadi bisa dilaksanakan, bisa dicermati, dan bisa diterima dengan baik tentunya untuk remaja Karanganyar ya Kak Cici ya. Ya, tak serasa ternyata kita tadi sudah berbincang-bincang membahas permasalahan seputar remaja dan juga aspirasi yang sudah disampaikan lewat kita, dan kita sudah mencapai penghujung acara nih Kak Cici. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda
Luar biasa sekali Bunda ini di sela-sela kesibukan dan juga waktunya yang banyak kegiatan, Bunda masih dapat menyempatkan waktu untuk menyapa remaja yang ada di Iya. Kabupaten Karanganyar. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa di konten kami yang selanjutnya di konten Mantra. Melodi Aksi Mantra. Ramadan Citra, salam genre. Salam